يا معصر المسلمين وزمر المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودى الصلاة يوم الجمعة أو الواسع والإمام يهدم فبلغون أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمه الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمه الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمه الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah nahmaduhu wa
ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين معاشر المسlimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas kemurnian rahmat, nikmat serta kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, sehingga pada siang hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan ibadah wajib, yaitu ibadah salat Jumat dengan keadaan sehat walafiat. Syukur kita ekspresikan, kita tampakkan dengan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah-perintahnya Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya Allah. Dengan demikian kita berharap, kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semuanya digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hambanya yang berbahagia, menjadi hambanya yang beruntung baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita renungkan ayat daripada Al-Qur'an yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawah wa kana amruhu furta. Yang artinya, wahai Muhammad, jangan kamu taati orang-orang yang kami lupakan hatinya untuk mengingatku, kata Allah. Dari ayat ini, ma'asyiral muslimin, bahwasannya
ada sekelompok dan segolongan orang yang hatinya dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karena hatinya lupa kepada Allah, tidak ingat kepada Allah, kemudian dia melakukan larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh, berapa banyak saudara kita yang di luar sana kemudian dia sehat, kuat untuk pergi melaksanakan ibadah salat Jumat, akan tetapi Allah lupakan hatinya sehingga mereka tidak mampu untuk bisa berangkat melaksanakan ibadah salat Jumat. Sedangkan kita ma'asyiral muslimin bisa hadir di tempat ini untuk melaksanakan ibadah wajib, yaitu ibadah salat Jumat, merupakan kemurnian daripada nikmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Hati kita tidak dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak yang di luar sana orangnya mampu, kaya, kemudian mempunyai kelebihan harta, tapi Allah lupakan hatinya sehingga dia tidak mau untuk berkorban, dia tidak mau untuk bersedekah, dia tidak mau untuk berbagi. Sedangkan kita ma'asyiral muslimin, hati kita tidak dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita walaupun kita serba berkecukupan, akan tetapi alhamdulillah berkat kemurnian nikmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, kita bisa bersedekah, kita bisa berkurban, kita bisa berbagi kepada orang yang membutuhkan. Ketahuilah ma'asyiral muslimin, semuanya itu adalah murni daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya upaya dan kekuatan kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita renungkan, kita bayangkan, seandainya hati kita dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang-orang yang di luar sana, bagaimana nasib kita? Akan tetapi Allah menggerakkan hati kita, mengingatkan hati kita supaya kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini pertanda bahwasannya Allah menghendaki kebaikan kepada kita ma'asyiral muslimin. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lupanya hati adalah pun juga merupakan tergantung daripada seseorang tersebut. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya musuh yang paling besar setelah jihad fi sabilillah, setelah berperang melawan orang-orang kafir, melawan orang-orang non-muslim yang memerangi kita dulu ketika zamannya Rasulullah, setelah itu ada musuh yang paling besar, yaitu hawa nafsu kita sendiri. Oleh karena itu Rasulullah mensifati jihad yang paling besar setelah jihad fisabilillah adalah jihad melawan hawa nafsu kita sendiri. Al-Imam Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya mengatakan bahwasannya setiap manusia yang dilahirkan itu pasti dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala 4 sifat dan 4 naluri. Dari keempat sifat, 3 sifat cenderung menjerumuskan manusia kepada kecelakaan dan kesengsaraan baik di dunia maupun di akhirat. Akan tetapi hanya 1 sifat yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa membawa kita kepada kebahagiaan kita baik di dunia maupun di akhirat. 3 sifat yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika manusia itu lahir. Yang pertama adalah sifat bahimah, sifat kebinatangan. Itu pun ma'asyiral muslimin kita miliki. Tandanya adalah ingin mencapai tujuan walaupun dengan berbagai cara. Cara yang haram dilakukan asalkan tujuannya itu tercapai. Itu pun ada di dalam diri kita ma'asyiral muslimin.
Yang kedua, sifat sabuiyah, kebuasan. Itu pun kita punya, masing-masing manusia punya. Kebuasan ini adalah cenderung sama dengan ketidakadilan. Yang kuat akan menginginkan selalu kemenangan, sehingga yang lemah ditindas dan selalu kalah. Ini pun ma'asyiral muslimin, sifat sabuiyah itu pun ada pada diri kita. Yang ketiga adalah sifat syaitaniyah. Sifat yang dititipkan oleh Allah kepada kita adalah sifat kesyetanan. Sifat kesyetanan inilah yang bisa menjatuhkan martabat daripada manusia itu sendiri. Tiga sifat ini ma'asyiral muslimin, sifat yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kalau menguasai dan mendominasi diri kita atau menguasai sebuah tatanan masyarakat, sebuah tatanan sosial atau sebuah tatanan bangsa, maka tinggal menunggu masyarakat dan bangsa tersebut akan sengsara dan hancur. Hukum bisa dibeli dengan uang, dan undang-undang pun bisa dirubah dengan dolar. Kemaksiatan merajalela, keadilan pun dikalahkan dengan kezaliman-kezaliman yang ada. Tiga sifat ini menjerumuskan kita kepada kecelakaan dan kesengsaraan kita, ma'asyiral muslimin. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah, menitipkan kita satu sifat, walaupun satu sifat tapi bisa mengalahkan tiga sifat yang telah tersebut. Satu sifat ini adalah yang dititipkan oleh Allah kepada kita adalah sifat rububiyah, sifat ketuhanan, yang dimana sifat rububiyah dan ketuhanan ini cenderung seseorang ingin meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman seseorang, iman manusia bisa naik turun. Hari ini kita terkadang semangat ibadah, besok berubah kembali menjadi menurun. Itu pertanda imannya manusia naik turun. Para ulama mengatakan bahwasannya untuk meningkatkan iman, untuk meningkatkan ketakwaan, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan memperbanyak ibadah, memperbanyak zikir kepada Allah, memperbanyak membaca salawat, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak sedekah, memperbanyak ibadah-ibadah lain, sehingga keimanan kita menjadi meningkat. Pun akhirnya sifat rububiyah, satu sifat rububiyah ini bisa mengalahkan sifat kebinatangan, sifat kebuasan, sifat syaitan yang ada pada diri kita. Orang yang bisa memaksimalkan dan menguasai sifat rububiyahnya menjadi orang yang senantiasa berbuat baik, senantiasa selalu memaafkan, dan senantiasa cenderung ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hikmah dari khutbah yang saya sampaikan ini adalah yang pertama, bahwasannya hati ini selalu berbolak-balik. Makanya dinamakan kolbun, hati bisa berbolak-balik, hari ini bisa berubah, besok pun juga bisa berubah. Maka kita minta ketetapan hati kepada Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikkan hati. Mudah-mudahan hati kita selalu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu digerakkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hikmah daripada khutbah yang saya sampaikan adalah mari kita meningkatkan, menguasakan pada diri kita sifat rububiyah dengan meningkatkan keimanan kita, dengan memperbanyak ibadah, memperbanyak zikir, memperbanyak solawat, dan memperbanyak ibadah-ibadah yang lainnya. Mudah-mudahan kita semuanya digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang berbahagia dan beruntung baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus
الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولوالدي ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله على نعمه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى وزجر، واعلموا أن الله أمركم بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال مخبرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين، وارحمنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك كريم مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واعف عنا وعن المسلمين وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. اللهم ادفع عنا وعن أهلنا وعن مشايخنا وعن معلمينا وعن أساتذنا وعن أهلنا وعن أزواجنا وعن أولادنا وعن بناتنا وعن إخواننا وعن أخواتنا وعن من حضر في هذا المسجد المبارك وعن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الغلاء والبلاء والوباء والزلازل والربا والفحشاء والمنكر والكورونا والطاعون ونحوه والمحن ما ظهر منا وما بطن، وعن أهل بلادنا إندونيسيا خاصة وعن أهل بلاد سائر المسلمين عامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر.